Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari program studi Ilmu Komunikasi 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking dan teknik presentasi. Apa sih public speaking itu? Jadi, sebagai pengertian awal, seperti yang sudah kita ketahui bahwa public speaking merupakan sebuah frase, yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum, dan speaking dari bahasa Inggris yang berarti berbicara, sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bicara di depan umum. Namun, pengertian public speaking belum mendapatkan istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga pada umumnya istilah yang sering digunakan sampai sekarang adalah public speaking. Kaitannya dengan hal itu, tentunya dalam bahasa Indonesia umumnya untuk menggantikan istilah public speaking dapat menyebutnya berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Di sisi lain, sebagian mereka juga masih menyebutkan dengan pidato. Selanjutnya, 7 dasar-dasar public speaking. Yang pertama, percaya diri. The first one yang harus kita miliki adalah percaya diri. Karena percaya diri itu adalah modal utama dalam public speaking. Bagaimana sih cara untuk percaya diri? Pastinya perhatikan penampilan, yang penting rapi, wangi, dan persiapkan materi yang matang. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan atau wawasan. Kedua, berbanyak membaca dari belajar agar pengetahuan dan wawasan kita meningkat. Hal ini juga menjadi poin dalam meningkatkan kepercayaan diri loh. Bacalah segala informasi apapun melalui buku atau smartphone yang kita miliki, termasuk berita yang sedang hangat ataupun trending. Yang ketiga, teknik vokal. Berikutnya, perhatikan juga teknik vokal kita ya. Jangan sampai suara yang dikeluarkan terlalu cempreng, terlalu keras, terlalu tinggi, bahkan flat. Berilah penekanan dan dinamika yang setiap kita berbicara agar lebih baik, menarik, maupun agar partisipan lebih menarik dengan topik yang akan kita bicarakan. Pastikan juga artikulasinya jelas agar komunikan mengerti apa yang kita ucapkan. Yang keempat, smiling voice. Berbicara sambil tersenyum. Ya, sebisa mungkin berbicara dengan menggunakan smiling voice agar terkesan ramah dan humble. Awalnya memang agak susah sih, namun lama-lama akan terbiasa juga. Smiling voice juga mampu menularkan kebahagiaan yang kita rasakan dan mampu meredam amarah antara komunikator dan komunikan. Teknik ini biasanya digunakan oleh customer service, kasir, pegawai bank, dan profesi yang berhadapan dengan orang secara langsung. Yang kelima, eye contact. Kontak mata juga diperlukan dalam public speaking loh, karena fungsinya sebagai adalah salah satu ekspresi dan menghargai komunikan ataupun audiens. Menerapkan eye contact juga merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri guys. Kalau belum terbiasa, kalian bisa menatap dahi atau daerah T pada wajah komunikan. Contohnya, kalian bisa menatap jidat dari komunikan maupun dari hidung komunikan. Yang keenam, ekspresif. Jangan lupakan juga ekspresi tangan dan muka kita ya, agar lebih ekspresif dan meyakinkan komunikan. Gak usah malu untuk mengekspresikan apapun dalam berbicara di depan publik. Yang ketujuh, yang terakhir, berlatih di depan cermin. Terakhir, sering-seringlah berlatih public speaking di depan cermin. Jangan malu, karena practice makes perfect, right? Semakin sering berlatih, maka kita akan semakin percaya diri ketika berbicara di depan umum. Berlatih juga bisa dilakukan kalian ketika membuat story Instagram. Beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari good speaker. Yang kedua, tuntutan zaman dan teknologi. Dan ketiga itu tuntutan profesi. Yang keempat ini persaingan. Jadi dari 4 tersebut adalah alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Karena dari dunia pekerjaan sekarang aja, persaingan, tuntutan profesi sekarang tuh kebanyakan menggunakan public speaking atau bekerja di depan umum sebagai pidato maupun pembawa acara. Itu harus bisa public speaking. Selanjutnya, pertanyaan besarnya, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Ada mitos kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat, tapi faktanya kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Jika begitu, apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek?
Penyebab pastinya adalah rasa gugup akibat berbagai rasa takut. Solusinya, sering latihan dan sering berdoa. Ingat EIM. You know yourself, know your audience, know your material. Tips presentasi yang baik untuk para public speaking. Yang pertama itu, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi di besok saat presentasi. Yang ketiga, pada presentasi, kontak mata, body language, bahasa, intonasi penyampaian, dan yang terakhir itu joke. Selama presentasi juga kita jangan terlalu serius, karena kita harus membuat para audiens ini merasa nyaman dengan presentasi yang kita bicarakan. Makanya kita harus membuat joke atau bercandaan ataupun lelucon yang membuat audiens ini merasa terhibur apa yang akan kita sampaikan. Lanjutannya, berinteraksi dengan audiens, karena ini sangat penting bagi sebagai public speaking. Jangan hanya berbicara umum. Saat public speaking jangan berbicara sendirilah, ngobrol sendiri ataupun menyampaikan materi, tapi ajaklah audiens agar lebih aktif dalam depan kita, dalam pidato yang kita bawakan gitu, supaya audiens juga bisa mengerti, bahkan merasa nyaman gitu dengan apa yang kita akan sampaikan. Selanjutnya, buatlah PowerPoint dengan benar dan menarik. Ini sangat menarik sih, karena membuat PowerPoint ini harus benar dalam membuat pidato ataupun akan bahan presentasi yang kita sampaikan, dan lebih menarik, ditambahkan warna ataupun ornamen-ornamen dalam PowerPoint yang kita akan presentasikan. Yang selanjutnya, adakan tanya jawab. Ini sangat penting supaya apa yang kita telah sampaikan paham oleh audiensnya. Jangan kita yang kita sampaikan maupun tapi audiens itu tidak paham apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulan ini sebelum kita tutup pidatonya, kita harus menyampaikan kesimpulan apa yang kita telah sampaikan hari itu. Selanjutnya, 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama, yang sudah diketahui oleh audiens, dan yang kedua ini yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Selanjutnya, 7 dosa besar PowerPoint. Ini harus sangat-sangat diingat untuk membuat PowerPoint. Yang pertama, membagikan handout yang sama dengan materi sebelum presentasi. Yang kedua, isi PowerPoint hanya poin-poin tanpa dijelaskan. Itu sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga, visual tidak menyambung dengan teks. Misalkan teks pembawaannya kita tentang menyampaikan tentang sosial media, namun PowerPoint yang kita gunakan ataupun desain PowerPoint yang kita gunakan ini tidak nyambung dengan apa yang materi kita sampaikan. Contohnya, kita membawa materi tentang sosial media, tapi PowerPoint yang kita sampaikan ini ada ornamen suntikan atau itu kan masuknya ke materi tentang kesehatan. Selanjutnya, tulisan tak terbaca. Ini harus kita perhatikan, tidak boleh typo dalam menggunakan PowerPoint. Terlalu banyak animasi. Nah, kita harus tuntutan kita harus menarik dalam PowerPoint, tapi jangan terlalu banyak animasi, karena itu sangat mengganggu pada saat presentasi nanti telah kita sampaikan. Penutup yang lemah itu sangat tidak dianjurkan, ataupun bersembunyi di balik PowerPoint itu sangat tidak dianjurkan juga. Terakhir yang bisa saya sampaikan, akhir kata, memanfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.